Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah memasuki jenjang sekolah menengah atas. Perkenalkan, nama Ibu Hananda Afifah. Selama 1 tahun ke depan, Ibu akan mengajar mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis nilai ke-1 Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua, siswa mampu menganalisis pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan. Ada 2 topik yang akan kita bahas. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia, dan yang kedua, fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Pada topik pertama, kita akan mencoba memahami lebih lanjut tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kalian pasti sering sekali mendengar istilah pemerintah, tapi tidak luput dari pengertian kita tentang apa dan siapa pemerintah itu. Menurut pakar politik yang bernama M. Solly Lubis, pengertian pemerintah yaitu seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negerinya. Ia juga menyatakan bahwa suatu masyarakat yang anarkitis bukanlah negara. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok orang hanya mengikuti hukum yang berlaku di negerinya. Barulah dapat disebut pemerintah. Dan jika masyarakat tidak patuh pada pemerintah dan aturannya, maka tidak dapat disebut negara. Kemudian, bentuk negara Republik Indonesia dan sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945, yang dimana pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh seorang presiden. Presiden memegang jabatan dalam negara tidak secara turun-temurun, melainkan melalui sebuah mekanisme demokrasi. Di Indonesia sendiri disebut dengan pemilihan umum. Sistem pemerintahan suatu bangsa tergantung pada sistem politik yang dianut negara tersebut, sedangkan sistem politik suatu bangsa ditentukan oleh ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Indonesia sendiri menganut ideologi Pancasila, maka pemerintahan Indonesia melandaskan pada sila Pancasila, terutama sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jika kita menghafalkan dan memaknai nilai-nilai prinsip pada Pancasila, maka kita akan paham mengapa Indonesia
memilih sistem demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi Pancasila mempunyai prinsip-prinsip yang berbeda dengan demokrasi lainnya. Kelebihan demokrasi Pancasila dilihat dari prinsip pokok Pancasila, dibagi menjadi 7. Yang pertama, mengakui persamaan kedudukan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menjamin pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. Yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Dan yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama, ada menurut John Locke, kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang melaksanakan undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan federatif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selanjutnya ada menurut Montesquieu. Ia menyatakan macam-macam kekuasaan negara dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan yudikatif. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk atau membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pembagian kekuasaan negara Indonesia secara horizontal, dan yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Kita akan membahas terlebih dahulu pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu. Yang pertama, kekuasaan konstitutif, yaitu kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintah negara. Yang ketiga, kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau disebut kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif atau inspektif, yaitu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang keenam, kekuasaan moneter, yaitu untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal,
Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi dari diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonom seperti provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan negara, keamanan negara, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Selanjutnya, kita akan membahas topik kedua pada pertemuan kali ini, yaitu tentang fungsi dan kedudukan Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang pertama, Kementerian Negara Republik Indonesia. Jadi, dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih berpasangan melalui pemilihan umum, serta membentuk kementerian. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara, diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya, yaitu yang pertama, kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdiri dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pertahanan. Yang kedua, kementerian yang menangani urusan pemerintahan. Yang ketiga, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronasi program pemerintah. Selanjutnya ada lembaga pemerintahan non-kementerian. Lembaga pemerintahan non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Keberadaan lembaga pemerintahan non-kementerian diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, susunan, organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam berkata, mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.